Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, sebetulnya kalau ada yang mengatakan bahwa hadis itu bukti Allah tidak adil, justru Allah adil itu. Jadi nggak selamanya orang berbuat taat itu pasti benar, karena ada juga yang nggak benernya. Tadi yang saya bilang casingnya agama, dalamnya setan. Ada itu. Itu termasuk dalam kategori ayat Quran yang begini bunyinya. Ya ayuhan nas, inna wa'dallahi haq, fala tagurrunakumul hayatud dunya wala yagurrunakum billahil ghurur. Wahai manusia, janji Allah pasti benar. Pasti benar tuh, awas. Allah membuka ayat ini Pak dengan kata inna wa'dallahi haq. Janji Allah pasti benar. Artinya yang betul-betul tulus beramal soleh, betul-betul beramalnya karena Allah, ya masuk surga benar. Begitu. Cuma kok ini ada sekelompok orang yang taat, tapi di akhirat malah masuk neraka. Berarti ada faktor yang lain di situ. Case itu kan baiknya taatnya bukan buat Allah berarti. Dalam status hukum sosial mungkin kelihatannya ahli ibadah, tapi buat Allah enggak. Itu yang saya bilang, kudu tahu rumusnya. Rumusnya ada begini. Yang bisa melirik Allah sebetulnya bukan amal zahir. Tapi saya enggak menyuruh Bapak untuk jadi orang kebatinan, bukan. Jadi dukun, jadi Samsudin, apa enggak. Ya. Saya enggak nyuruh Bapak begitu, enggak. Rumusnya begini. Syariat ini kan ada dua. Ada syariat zahir, lahiriah. Ada syariat batin. Allah itu kan huwal awwalu wal akhir wal zahir wal batin. Allah itu maha zahir, maha batin. Tapi zahirnya Allah Pak, bukan zahir begini nih, bukan. Ini terlalu hina kalau Allah zahirnya begini. Kenapa Allah disebut zahir? Karena ada kita ini dalam dunia, ada alam semesta ini. Ini jadi indikator adanya pencipta itu. Itu maksudnya Allah tuh zahir tuh begitu. Nah kemudian Allah itu batin karena memang kita menyembah kepada zat yang batin. Batin itu tidak bisa terindra oleh penglihatan kita. Makanya disebut gaib, batin. Bahkan kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Allah tuh gaibul guyub. Kan ada yang gaib nih. Maha gaibnya Allah lagi. Allah tuh yang maha gaibnya. Lebih-lebih gaibnya. Nah, syariat zahir diperintahkan oleh Allah untuk mengerjakan syariat lahiriah, zahir, salat, puasa, zakat, sedekah, dan seterusnya. Kenapa? Padahal Allah lebih senang yang batin. Kenapa harus ada syariat zahir? Simpel aja Pak jawabnya. Supaya stabil hukum sosialnya. Manusia punya ukuran melihat mana baik, buruk. Punya ukuran. Karena kalau nggak begitu manusia nggak bisa melihat mana baik buruk dalam agama. Maka harus ada ketaatan zahir itu. Tapi bagi Allah mah nggak peduli sebetulnya yang begitu. Nah, ketaatan zahir ini itu sebagai ukuran manusia. Tapi ketaatan batin yang pondasinya kan batin. Zahirnya itu sebetulnya lahir dari batin itu. Kalau batinnya beneran dikit beres, lahirnya akan beres. Kalau batinnya nggak beres, zahirnya beres, itu namanya penipu. Penipu. Hatinya berdengki sama tetangga, ngomongin orang mulu, gibah, dedengkian, hasad. Tapi rajin sholat. Kan ada begitu ya? Ada, nggak usah ngacung dah, ada. Ya, ada yang begitu. Di sana gondrong aja banyak yang begitu. Banyak, nggak usah di sini di gondrong tempat saya. Banyak, rajin sholat Pak. Tapi congornya, masya ampun itu. Jangan masya Allah lah, terlalu mulia, masya ampun. Sholat mah sholat, tapi demen banget ngomongin orang lah. Demen banget menjelekan orang lain tuh demen. Ini kan ada yang salah dari ibadahnya. Sebetulnya dari situ juga manusia bisa nilai. Kok bisa ya orang rajin sholat tapi suka bohong gitu loh. Kok bisa ya? Sebenarnya manusia bisa ngukur, cuman manusia keseringannya ngelihatnya yang zahir-zahir aja. Jadi seolah-olah dia fulan taat, maka kudu dapat surga. Bagaimana? Emang yang dilihat Allah apanya? Itu kan ukuran manusia, bukan ukuran Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya kan? Padahal nggak semuanya begitu. Nggak semuanya begitu. Jadi kalau orang hatinya baik, itu pasti lahir baik. Kalau kagak, nggak mungkin itu. Itu nggak mungkin. Nggak mungkin. Kalau Bapak dengar cerita wali-wali, ini wali-wali nih. Dia kelihatannya zahirnya menunjukkannya biasa-biasa saja, tapi hatinya taat ke Allah, itu benar. Memang begitu. Baca literasinya memang begitu.
Orang semakin taat kepada Allah, semakin tidak menunjukkan kualitas ibadahnya di hadapan manusia. Begitu memang rumusnya begitu. Semakin taat kepada Allah nih iman. Dia nggak mau mempertontonkan ketaatannya kepada manusia. Hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau ke hadapan manusia itu cuma hukum baik secara hukum sosial aja. Kenapa ada syariat sedekah, Pak? Kenapa ada syariat zakat? Apa kaitannya dengan Allah? Nggak ada kaitannya. Nah, kenapa Allah syariatkan zakat? Disitulah rahmat Allah. Allah sebagai Tuhan nggak egois. Nggak kayak kita. Kita ceramah egois. Pokoknya ente kalau nggak sepaham, besok nggak usah ngaji sama saya lagi. Mana katanya niru sifat Allah. Allah menerima semua makhluknya. Ada nggak yang non muslim sekarang lewat depan masjid ini langsung dicabut nyawanya? Kan enggak. Masih dibiarkan hidup kan? Nah Allah kan sayang berarti. Cuma nanti di akhirat lihat. Ini kok kita kayaknya sayangnya nggak ngikutin sayangnya Nabi, sayangnya Allah. Menerima semuanya yang beda-beda itu. Ini maksud saya. Jadi ukurannya, tafsirannya adalah yang benar itu yang tadi. Ketulusan orang ngukurnya sulit. Jadi jangan tertipu dengan casing taat secara zahir. Itu bisa saja kamuflase. Namanya tasonu, pura-pura ibadah. Tapi hatinya mah dedengkian sama orang. Rumusnya adalah kalau hatinya baik, pasti amal zahir baik. Udah begitu. Tapi kalau hatinya buruk, pendengki, zahirnya sering sholat, ini sholatnya ibadah zahirnya selama ini tipuan. Gak akan menyeret dia ke surga Allah. Yang akan menyeret dia ke neraka Allah yang tadi dalam hatinya ini. Waliyazubillah min zalik. Itu namanya tertipu karena Allah. Tertipu karena Allah. Wah saya paling banyak qobliyah ba'diyahnya. Wah saya paling rajin ke majelisnya. Wah saya mirip anak khairun itu kan kayak iblis. Kan saya mulu nyebutnya. Ujub jadinya. Ya kan? Nah itulah yang satu tinta aja punya penyakit hati. Mengantarkan kita masuk neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi maksiat zahir yang besar saja. Tinggal sekedip mata Allah ampuni. Masuk surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Buktinya apa? Pelacur masuk surga. Gara-gara ngasih. Ada hadis Bukhari loh Pak. Hadis Bukhari ini. Ada pelacur masuk surga. Gara-gara ngasih air. Itu sebetulnya ibadah bukan ngasih air. Bukan Pak. Bukan ibadah itu. Ibadah itu harus ada unsur ta'abudnya. Kalau cuma ngasih air yang kehausan. Padahal itu anjing yang dianggap tidak dihormati, najis. Tapi dikasih. Itu bukan ibadah. Itu rahmat namanya. Berarti sudah betul-betul mengaplikasikan sifat Allah. Allah tuh maha rahmat. Kalau nggak rahmat Pak, sudah di bumi hanguskan orang yang maksiat di muka bumi ini. Kalau Allah nggak rahmat kepada kita. Saking rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi memahaminya bukan tidak adil. Justru Allah sangat adil. Ya, harus dipadankan sama hadis tadi tentang pelacur masuk surga. Itu justru adilnya Allah. Tidak semua orang berdosa akan terfikirkan dalam pikiran manusia pasti masuk neraka. Supaya dia tidak merasa paling benar yang ahli taat. Dan tidak semua yang taat itu pasti masuk surga. Biar supaya orang-orang yang pendosa tidak pesimis. Jadi semuanya punya potensi bareng-bareng. Tapi rumusnya kalau pengen betul-betul totalitas. Adanya di sini. Ini wadah iman Pak. Motivasi kita ibadah apa? Ustadz apa-apa? Bukan. Motivasi kita ibadah itu iman. Ada orang rela mati karena iman. Ada orang rela ke masjid ninggalin urusan duniawi karena iman. Betul nggak? Maka motivasinya ini. Bukan orang lain. Kalau orang ibadah motivasinya orang lain. Bukan iman kepada Allah. Jadi jangan heran kalau di akhiratnya nggak masuk surga. Meskipun casingnya ibadah. Jangan heran. Jadi ininya yang diberesin. Ya, itu. Yang kedua, bagaimana cara kita untuk menyikapi bahwa kita ini kan hidup butuh juga berusaha ya, berupaya memanage. Bahkan dalam agama juga, agama nggak senang orang yang malas-malas kan, begitu. Tapi kenapa doktrin yang paling umumnya mengatakan bahwa orang yang berakal, orang yang beriman adalah dia tidak pernah memikirkan urusannya dari pagi sampai sore sampai malam. Sebetulnya begini konsepnya supaya kita nggak terjebak.
Kan kita ada ibadah yang disebut tawakal, Pak. Cuman sekarang kurang dipakai. Tawakal itu kan biasanya diajarin sama ustadz atau di guru-guru kita ngajarinnya tawakalnya setelah kita selesai berbuat. Ini kalau udah berbuat udah tawakal aja. Salah. Salah itu salah. Tawakal itu dari awal sebelum berbuat. Itu menunjukkan bahwa Anda selalu merasa diawasi Allah. Selalu merasa ada Allah setiap langkah kaki kita. Itu yang betul. Jadi dari awal sampai akhir perbuatan. Tanpa meninggalkan upaya. Upaya kita seberapa sih, Pak? Kalau Allah nggak pengen ya nggak jadi. Tujuannya kenapa sih Allah nyuruh kita begitu supaya tidak terlalu bergantung dengan amal kita. Bukan berarti kita nggak boleh memanage waktu. Boleh. Maksudnya agama supaya Anda tidak terlalu bergantung dengan urusan begitu. Karena kalau begitu nanti Anda kecewa dengan Allah. Nanti yang jadi korban Allah yang jadi hardikan Anda itu. Allah sih nggak peduli dihardik hambanya. Nggak peduli. Tapi kitanya nanti yang bahaya di akhirat. Kan begitu. Karena Allah nggak mau hambanya bahaya di akhirat. Maka diajarin begitu. Diajarinnya. Jangan pernah berlebih dengan urusan duniamu. Karena itu sudah diatur oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kamu kerjakan saja bagaimana takdir Allah mengantarkanmu. Begitu. Ini ciri orang yang selalu berbenturan dengan takdir, Pak ya. Apa saja dimaksimalkan. Idealis. Jadi idealisme itu penting juga. Cuma bukan urusan dunia. Kalau urusan ibadah dituntut idealis dalam agama ini. Tapi kalau dalam urusan dunia, sebaliknya. Pesimislah kamu dengan urusan dunia. Malah begitu. Cuman kan orang kayak kita begitu bisa berepot. Anak bini kagak makan. Bisa repot. Ya. Nah caranya bagaimana? Ikuti saja amal kita sehari-hari. Kerja ya kerja, ibadah ya ibadah. Kita harus dagang ya dagang. Tapi jangan memaksakan. Kalau memaksakan, kita akan terjerumus kepada persoalan yang mengantarkan kita jauh dari Allah. Apa itu? Bersandar kepada dunia. Sebetulnya pengen diarahkannya begitu dalam agama. Orang yang berakal, orang yang tidak berbuat, tidak berpikir apa yang saya kerjakan hari ini. Tapi apa yang Allah takdirkan saya hari ini. Maksudnya apa yang Allah takdirkan kepada saya hari ini dengan amal saya. Tanpa saya harus bermalas-malasan. Maksudnya begitu. Ya tetap aja produktif. Cuma jangan memaksakan. Kalau Bapak mau nguji, Bapak ini kemudian betul-betul percaya takdir Allah apa enggak? Di hasil akhirnya coba. Hasil akhirnya. Enggak semua orang terima hasil akhir. Ya kan? Ketika di hasil akhirnya, manusia beda-beda cara menyikapinya. 1, ada yang bersyukur benar. 2, ada yang bersyukur tapi agak ngedumel. 3, nolak betul. Nah, yang tiga ini dilihat nih. Yang syukur benar berarti totalitas imannya kepada qada-qadar Allah. Yang tidak, nah ini dia, masuk dalam kerangka suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti dari awal amalnya itu dia udah percaya, dia sudah bersandar kepada alam, kepada dunia ini, kepada pekerjaannya doang, tidak menyertakan Allah Subhanahu wa taala. Memang inti dari beragama apa sih, Pak? Islam, iman, terakhir ya udah. Inti ihsan tuh begitu, Pak. Bapak hidup sehari-hari menyertakan Allah. Kalau Bapak tahu menyertakan Allah, berarti Bapak nggak usah khawatir. Bapak akan berpikir apa yang Allah takdirkan untuk saya hari ini. Itu namanya ihsan sebetulnya. Rukun agama yang paling tinggi. Kalau baru levelnya fikih, misalnya, ya itu pasti akan begitu. Saya akan berbuat semaksimal mungkin biar duitnya banyak. Nah begitu, itu fikih. Tapi kalau sudah makin ihsan, saya akan berbuat sesuai dengan takdir Allah. Bagaimana saya ikutin maunya Allah. Begitu. Nggak usah saya urusin berlebihan. Allah bilang begini, saya nanti hasilnya begini. Dengan saya maksimal ternyata hasilnya begini, nggak apa-apa. Dengan maksimal ternyata berhasil, juga nggak apa-apa. Nggak senang berlebihan. Itu cirinya orang yang sudah menyertakan Allah dalam setiap perbuatannya. Dan ini sulit. Perlu ilmu, perlu ujian, perlu cobaan, perlu latihan. Supaya iman kita betul-betul sempurna. Wallahu a'lam bishawab. Jawab yang salah cukup ya.